Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuddin, dosen dari Program Studi Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai pembelajaran yang saya lakukan selama saya menjadi dosen. Saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah mikrobiologi dasar dengan kode kuliah TKB 114. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan dilaksanakan di semester kedua, dan kemudian saya sebagai koordinator pengampu dari mata kuliah ini. Pada mata kuliah ini, capaian yang diharapkan atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah ini terdapat dua, yaitu CPL kedua dan di CPL yang ke-11. Di ITENAS, CPL ini dipadukan memuat beberapa indikator-indikator yang ditentukan oleh pemerintah melalui SKKNI dan juga kompetensi-kompetensi lain yang diharapkan. Nah, di CPL 2 yaitu mampu menguasai konsep teoritis, matematika, sains, dan atau material untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang prinsip keteknik kimiaan. Dan ini memuat kompetensi keterampilan umum, keterampilan khusus, dan juga pengetahuan. Di dalam CPL 2 ini terkandung indikator ketercapaian CPL, yaitu terdapat dua juga, IK2A dan IK2B. Kita lihat bahwa IK2A mampu menguasai konsep teoritis matematika, sains, dan atau material untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang prinsip keteknik kimiaan, yang memuat kompetensi keterampilan umum dan pengetahuan. Sedangkan di IK2B, itu diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep pengetahuan matematika, sains, atau material untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang prinsip keteknik kimiaan dan memuat keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Perbedaan antara IK2A dan IK2B adalah penguasaan konsep teoritis dan yang satu adalah menerapkan. Dan ini tentu pada level yang berbeda, level kompetensi yang berbeda. Kemudian capaian pembelajaran lulusan yang lainnya, yang ke-11, adalah mampu mengembangkan diri dengan belajar terus-menerus dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara mandiri, kritis, kreatif, dan inovatif. Ini memuat kompetensi sikap dan keterampilan umum. Dan untuk indikatornya ada 3, tetapi yang dimuat di dalam mata kuliah ini hanyalah 11A, yaitu mampu mengidentifikasi kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat. Dan ini memuat kompetensi sikap dan keterampilan umum. Dari rumusan CPL padu yang dibebankan pada mata kuliah ini, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini disusun menjadi 2 CPMK. Yang pertama, yaitu mahasiswa mampu menghasilkan pemahaman dasar, kedudukan ilmu mikrobiologi dan dunia mikroba secara umum, meliputi klasifikasi, taksonomi, metode analisis, struktur dan fungsi bagian sel, serta mampu menerapkan perhitungan dasar untuk nutrisi dan media tumbuh, pertumbuhan sel dan kondisi lingkungan, dan metabolisme dan proses biokimia sel. Capaian mata kuliah yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis keragaman jenis ekologi mikroba, termasuk peran alamiah dan potensi bahaya serta pemahaman. CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis keragaman jenis dan ekologi mikroba, termasuk peran alamiah dan potensi bahaya serta pemanfaatan mikroba. 2 capaian mata kuliah ini berdasarkan analisis instruksional yang saya lakukan sebelumnya. Jadi, dari beberapa beban capaian yang dibebankan pada mata kuliah ini, saya membuat semacam tabel yang kemudian bisa disebut sebagai jembatan keledai. Di sini terdapat kolom bidang kemampuan dan deskripsi tingkat kemampuan yang saya tentukan untuk didapatkan oleh mahasiswa. Kemudian, tiap deskripsi tingkat keluasan dan kerumitan materi saya isikan dengan materi-materi yang saya ambil dari beberapa sumber. Nah, dari sini kemudian didapatkanlah CPMK tersebut. Dari sub CPMK yang disusun, kemudian saya menurunkan menjadi sub CPMK. Di sini terdapat 5 sub CPMK yang saya susun. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami kedudukan ilmu mikrobiologi dalam sains, cabang-cabangnya dan aplikasinya dalam teknologi. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami konsep dunia mikroba secara umum, meliputi klasifikasi dan penamaan mikroba, serta memahami metode analisis untuk meneliti kehidupan mikroba, struktur sel, dan fungsinya.
Kemudian sub CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu menerapkan perhitungan dasar untuk nutrisi dan medium dan mampu menghitung pertumbuhan mikroba dan faktor lingkungan serta metabolisme dan proses biokimia sel. Yang sub CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu menganalisis keragaman jenis mikroba dan ekologi termasuk peran alamiah mikroba dan bahaya dari mikroba. Yang sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis pemanfaatan mikroba dalam proses dan produksi berbagai bidang seperti dalam proses pembuatan bahan kimia, pangan, energi, dan lingkungan. Nah, kemudian saya juga menggambarkan bagaimana korelasi CPL padu, indikator CPL, CPMK, dan sub CPMK melalui tabel berikut ini. Di sini digambarkan bagaimana sub CPMK itu berkaitan terhadap CPMK-nya. Di sini dapat dilihat bahwa CPMK 1-3 itu berhubungan langsung dengan CPMK yang pertama, sedangkan sub CPMK 4 dan 5 itu berhubungan dengan CPMK yang kedua. Kemudian di sini juga dapat di-tracking bagaimana sub-sub CPMK dan CPMK itu berkontribusi kepada capaian pembelajaran lulusan. Dan termasuk saya menentukan tingkatan pemahaman yang bisa dicapai, tingkatan kompetensi yang dapat dicapai oleh mahasiswa. Di sini paling kecil adalah tingkatan ketiga, dan yang paling besar adalah tingkatan keempat. Kemudian, saya menyusun materi pembelajaran sesuai dengan jumlah sub CPMK, yaitu 5 materi. Materi yang pertama berkaitan dengan, atau saya sebut dengan pengantar mikrobiologi, di mana saya menjelaskan tentang cabang ilmu, aplikasi, dan ini waktunya dalam 1 minggu pertemuan. Yang kedua, saya menamai materi yang kedua dengan pengenalan sel mikroba. Dan materi ini meliputi sifat umum, metode analisis, taksonomi, atau tata nama, struktur sel dan fungsi, dan ini dilaksanakan selama kira-kira 3 minggu pertemuan. Dan yang ketiga, saya menamai kumpulan materi yang ketiga adalah berkaitan dengan pertumbuhan sel mikroba, yaitu memuat materi tentang nutrisi dan mediumnya, serta pertumbuhan mikroba dan faktor-faktornya, dan kemudian bagaimana metabolisme dan proses biokimia yang terjadi di dalam suatu sel. Ini adalah dilaksanakan dalam 3 minggu pertemuan. Dan yang keempat, materi ini berkaitan dengan keragaman jenis dan ekologi mikroba, dan termasuk peran-peran alamiah dan potensi bahaya mikroba. Mikroba yang dibatasi diantaranya adalah berkaitan dengan bakteri, fungi, alga, protozoa. Kemudian bagaimana jenis-jenis mikroba tersebut berperan di rantai makanan dan siklus biokimia, serta bagaimana mikroba-mikroba tersebut memiliki potensi bahaya, dan ini dilaksanakan dalam 4 minggu pertemuan. Materi yang kelima berkaitan dengan pemanfaatan mikroba, dan ini erat kaitannya, atau saya ingin menggambarkan bagaimana ilmu mikrobiologi ini bisa dimanfaatkan di dalam bidang keteknik-kimiaan atau kerekayasaan. Dan ini meliputi beberapa topik, diantaranya adalah yang berkaitan dengan proses dan produk industri, kemudian berkaitan dengan bidang energi, bidang kesehatan, pangan, dan terakhir adalah berkaitan dengan bidang lingkungan. Dan ini dilaksanakan dalam 3 minggu. Yang berikutnya, di dalam RPS ini saya mencantumkan juga bagaimana teknik penilaian dan kriteria penilaian yang kemudian dilampirkan. Teknik penilaian dan kriterianya. Kemudian juga saya menggambarkan bagaimana asesmen ini berkaitan dengan CPMK. Tes yang saya gunakan atau teknik yang saya gunakan adalah berupa tes dan non-tes. Asesmen yang berupa tes itu saya gunakan berupa tes objektif tertulis. Tes yang saya gunakan yaitu tes objektif tertulis, tes non-objektif tertulis, dan juga tes non-objektif lisan. Selain itu saya juga menggunakan teknik non-tes, yaitu partisipasi di kelas dan unjuk kerja. Kriteria yang saya gunakan adalah menggunakan pedoman penskoran, yaitu berkaitan dengan ketepatan, kelengkapan komponen, dan kebenaran konsep. Selain itu, saya juga menggunakan rubrik presentasi. Kemudian, komponen-komponen penilaian dari setiap sub CPMK dan CPMK saya bobotkan, termasuk dari mana
Komponen penilaiannya meliputi 5 tugas dan 4 kali ujian. Kemudian untuk pustaka, sebagai pustaka utama saya menggunakan buku yang berjudul Microbiology and Evolving Science yang dikarang oleh Slosonsky dan Foster. Buku ini menjadi rujukan utama karena banyaknya bab yang saya gunakan. Kemudian yang kedua adalah buku yang berjudul Industrial Microbiology, an Introduction. Dan ini untuk menggambarkan bagaimana mikrobiologi, konsep-konsep awal mikrobiologi digunakan di dalam bidang teknik kimia. Dan yang ketiga adalah buku dari Schuler dan Cardy. Ini buku yang menjadi dasar bidang bioproses engineering atau sebagai cabang dari teknik kimia yang mengolah, yang bekerja menggunakan makhluk hidup. Dan di pustaka pendukung, saya menggunakan buku lain, yaitu buku Brock, Biology of Microorganisms. Tapi saya hanya ini merupakan buku yang untuk bacaan lanjutan dari buku yang utama, pustaka utama. Kemudian saya juga menggunakan hasil penelitian saya sendiri, yaitu paper yang sudah terbit di jurnal internasional bereputasi. Yang ini adalah berkaitan dengan bagaimana mengolah limbah industri menggunakan proses biologi. Jadi di sini juga saya mengambil beberapa saya mengambil beberapa hasil dari penelitian ini kemudian untuk menjadi studi kasus di dalam kelas. Dan ada satu lagi tambahan pustaka pendukung yang juga dihasilkan oleh salah satu dosen dari Teknik Kimia ITENAS, yaitu Pak Roni Kurniawan bersama mahasiswanya yang berkaitan dengan bioleaching. Nah, ini juga merupakan contoh bagaimana mikrobiologi bisa dimanfaatkan di dalam bidang teknik kimia. Ini adalah rubrik penilaian presentasi yang saya gunakan, diantaranya yang berkaitan dengan pemahaman, media presentasi, dan penyajian. Di sini saya tidak hanya menggunakan, di sini saya tidak menilai secara langsung, tetapi juga mahasiswa juga berkesempatan untuk memberi penilaian kepada mahasiswa lain atau kelompok lain yang sedang presentasi. Sehingga saya juga menggunakan penilaian-penilaian dari mahasiswa untuk kemudian menambahkannya, memberikan bobot tertentu selain yang saya gunakan. Dalam pelaksanaan mata kuliah ini, saya sudah menyusunkannya menjadi 16 minggu pertemuan termasuk ujian. Beberapa ujian termasuk di dalam salah satu pertemuan tersebut, sehingga misalnya di dalam sini ada pra-UTS yang kemudian akan merupakan bagian dari minggu keempat atau di akhir dari pembelajaran minggu keempat. Demikian juga untuk proses lainnya, demikian juga untuk ujian lainnya. Ujian tengah semester, sebagaimana yang dijadwalkan oleh ITENAS, itu dilaksanakan di minggu ke-8. Dan setelah itu kemudian ada beberapa pelaksanaan, ada UTS yang lainnya, yang saya juga laksanakan di akhir dari minggu ke-12, dan terakhir di minggu ke-16, ini ada ujian akhir. Meskipun pelaksanaan mata kuliah ini dilakukan secara offline atau tatap muka, namun saya juga menggunakan e-learning ITENAS. Saya juga menggunakan learning management system, yaitu dari e-learning.itenas.ac.id. Kemudian ini adalah peta capaian mata kuliah dari mata kuliah mikrobiologi dasar. Di sini digambarkan bagaimana terdapat 5 sub CPMK yang digambarkan melalui bagan ini, dan setiap beberapa capaian itu dilakukan ujian. Pada bagian ini sebetulnya pada 3 CPMK yang awal, ini sebetulnya berkaitan dengan dasar-dasar dari mikrobiologi. Namun untuk yang keempat dan kelima ini sudah merupakan aplikasi dari mikrobiologi. 3 sub CPMK yang di awal ini merupakan dasar pemahaman. Mahasiswa dituntut untuk membangun pemahaman dasar tentang pengetahuannya tentang mikrobiologi. Kemudian di sini ditambahkan bagaimana keragaman jenis mikroba dan ekologi itu menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh bidang teknik kimia. Dan di 5 ini dan di sub CPMK yang kelima ini digambarkan bagaimana mikroba benar-benar dimanfaatkan di dalam
bidang-bidang keteknikan. Selain itu, saya melakukan evaluasi di pertengahan perkuliahan setelah ujian tengah semester. Selain ITENAS juga melakukan evaluasi tersebut di tengah dan di akhir, tetapi saya ingin melakukannya secara mandiri. Yang saya lakukan evaluasi yang berkaitan dengan pembelajaran, dan beberapa saya melakukannya dengan menginstruksikan kepada ketua kelas untuk mengumpulkan kesan dan pesan dari mahasiswa terhadap cara pengajaran saya atau apa yang saya sampaikan. Dan ini digambarkan bahwa cukup antusias hingga 45 orang menyampaikan. Oke, kita mulai ya. Sambil kita mulai, jadi selamat datang di kelas mikrobiologi dasar. Kita membahas ini karena ada kaitannya dengan ekologi. Jadi di kesempatan kali ini kita akan bicara tentang ekologi. Ini di minggu ke-9 kita bicara tentang keragaman jenis mikroba. Jadi kalau di makhluk tingkat tinggi tadi keragaman itu bisa bermacam-macam kan ya. Ada yang hewan, tumbuhan, hewan juga bermacam-macam, tumbuhan juga bermacam-macam. Nah, di mikroba, di dunia mikroba atau mikroorganisme itu juga ada keragaman. Terus itu semua kita sebut dengan istilah ekologi mikroba. Kalau kita pernah tahu kan tadi sebelumnya bahwa ekologi itu kaitannya antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau dengan antara makhluk hidup. Jadi kaitannya interaksi dan tempatnya, gitu ya. Jadi fokus belajarnya ini dua ini. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang dipelajari, tapi kita sedang belajar tentang keragaman jenis mikroba dan ekologi. Ekologinya khusus ekologi mikroba. Dan sebetulnya kaitannya dengan ekologi umum. Jadi bagaimana peran mikroba di dalam kehidupan atau lingkungan. Gitu. Nah, saya ingin tanya di sini, pernah lihat gambar ini? Saya minta satu orang, apa pendapat teman-teman ketika melihat gambar ini? Yang laki-laki. Apa? Silakan. Sosial media, Pak. Sosial media. Oke, ini semua sosial media. Terus yang satu lagi lah dari yang perempuan. Apa pendapat Anda ketika melihat pertama kali tentang ini semua? Tempat mengakses informasi. Tempat mengakses informasi. Oke. Tapi biasanya, kalau pertanyaan berikutnya, biasanya, meskipun tadi sudah dijawab, biasanya apa yang teman-teman lakukan dengan berbagai macam jenis sosmed ini? Cari hiburan. Cari hiburan, terus? Interaksi. Interaksi. Mencari orang. Mencari orang. Oke, saya highlight dulu mencari orang. Oke. Apa yang lagi dilakukan? Atau di sini ada gambar tambahan? Apa biasanya hubungannya antara sosmed dengan orang? Mencari orang. Terus tadi apa? Interaksi. Terus apa lagi? Mencari hiburan. Terus? Mencari pasangan. Mencari pasangan. Biasanya apa yang dilakukan kalau mencari pasangan, mencari orang? DM. Terus apa lagi? Follows. Oke. Nah, tujuannya apa? Kalau kita sudah mencari orang, ketemu terus follow gitu, terus DM, tujuannya apa? Menambah pertemanan. Menambah pertemanan. Terus apa lagi? Cari sensasi, Pak. Cari sensasi, relasi. Intinya mencari informasi, ya. Mencari informasi, atau kalau saya berikan satu kata kuncinya adalah kepo. Ya. Jadi mencari tahu tentang
seseorang tersebut melalui sosial medianya. Jadi sekali lagi mencari informasi tentang seseorang tersebut atau mungkin sekumpulan komunitas atau dan sebagainya melalui sosial medianya. Ya. Nah, itu juga yang mau kita lakukan di hari ini. Jadi di sini ada satu jenis sistem, misalnya di sini ada nama proses sistem pengolahan limbah. Kemudian di sini ada kondisi operasinya. Di sini ada di setiap kolom itu ada nama-nama dari mikroba. Gitu. Nah, yang teman-teman lakukan adalah kita mencari tahu, kepo terhadap jenis mikroba ini. Gitu ya. Melalui apa? Melalui sosial medianya mikroba. Gimana sosial medianya? Nah, nanti kita kasih tahu. Oke, jadi di sini ada satu contoh begitu. Nah, silakan membuat kelompok sebanyak 6 kelompok. Oke. Sebanyak 6 kelompok. Artinya kalau di sini ada berapa orang? 36. 35. Oke, kalau 35 pokoknya dibuat 6 kelompok, jadi 6 masing-masing berjumlah 6 orang. Tapi mungkin satu kelompok jumlahnya cuma 5 orang. Tidak apa-apa, ya. Oke, silakan membuat kelompok. Sudah? Oke. Silakan buat duduknya berkelompok. Nah, tugas pertama adalah kelompok satu yang mana? Oke. Oke, kelompok satu yang sebelah sini. Tugas pertamanya adalah setiap anggota memilih 2 marga. Tahu ya, marga itu nama. Jadi ini namanya nama marga, bukan nama spesies. Yang berurutan, misalnya adalah nomor 1 dan nomor 2. Tapi sebelum itu berarti nomor 1 sampai 6 itu sesuai urutan aja. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis proses. Jadi proses nomor 1 itu untuk kelompok nomor 1. Silakan kelompok 1, silakan pilih. Ya, silakan aja. Jadi silakan diskusi dan pilih. Oke. Sudah. Sudah semua ya, dilakukan oleh kelompok yang lainnya juga. Nah, kita kemudian buka medsosnya mikroba melalui database ini. Silakan sambil dibuka. Jadi cari nama, kita masukkan ke dalam medsosnya. Nama-nama marga tadi kita masukkan ke dalam pencarian di database ini. Ada 2 database, yang satu adalah bacterio.net atau nama lainnya adalah LPSN dan seterusnya. Ini salah satu dari medsos yang kita bisa pakai untuk kepo terhadap mikroba. Kemudian nanti silakan ditelusuri hal-hal yang berkaitan dengan marga tersebut. Jadi ketika teman-teman sudah mencari namanya, kemudian akan muncul profilnya. Kita cari etimologinya. Tadi ada istilah untuk etimologi, artinya asal-usul namanya. Kenapa dia namanya Pseudomonas? Itu ada asal-usulnya dari susunan kata. Itu kemudian deskripsinya, bagaimana sifat fisik, morfologi, sumber makanannya, tempat dia tumbuh, dan bagaimana metabolisme. Kemudian yang keempat adalah child taxa atau taksonominya. Jadi parentsnya siapa, gitu ya, orang tuanya, ya, atau keturunannya dari mana, dia jenis bakteri atau fungi dan sebagainya. Gitu. Nanti ditabulasikan atau pindahkan ke dalam bentuk tabel seperti ini. Setiap kelompok punya satu tabel ini. Jadi silakan teman-teman, tadi kan satu orang punya 2 nama. Silakan bekerja masing-masing, tetapi nanti ditabulasikan. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Ada. Oke. Ini tugas yang pertama. Kita punya waktu 10 menit. Silakan. Kan ini simulasi kan. Oke. Terus. Free memory. Sudah, kita pindah ke aktivitas yang kedua. Aktivitas yang kedua, kita gunakan sosmed yang lain. Namanya
database Silva. Itu. Database Silva ini digunakan untuk mencari taksonomi lengkap. Jadi siapa 7 turunannya, siapa mulai dari kingdomnya dan sampai ke individunya. Tetapi data yang tadi kita punya sampai ke tingkat marga atau genus. Nah, ini juga sama, tugas teman-teman adalah mentabulasikan hasil pencarian di sini. Atau seharusnya saya mentutorialkan dulu ya. Oke lah. Sini, jadi tinggal hanya menuliskan genusnya apa yang diidentifikasi, super kingdomnya, kerajaannya apa atau kingdomnya, filum dan seterusnya sampai ke tingkat genus. Bahkan spesies nih, tapi cukup tuliskan jumlah spesiesnya ada berapa. Oke, seterusnya waktunya 15 menit, silakan. Nah, tugas yang berikutnya adalah menggambarkan pohon taksonominya. Jadi dari taksonomi yang lengkap tadi, kita gambarkan hubungan kekerabatan antara satu jenis mikroba dengan mikroba yang lain. Dan itu kita gambarkan dengan pohon taksonomi atau phylogenetic tree. Contohnya di sini adalah Pseudomonas. Dia berasal dari kingdom bakteria. Kemudian dia punya kerabat Halopseudomonas dan dia terpisah di tingkat ordo. Jadi gambarkan kira-kira dengan phylogenetic tree yang sederhana seperti itu. Oke, terus silakan nanti didiskusikan, waktunya 30 menit dan nanti saya minta setiap kelompok maju untuk presentasi menyampaikan hasil. Baik, Pak. Oke. Nah, di akhir waktunya sudah habis, kita cukupkan diskusinya. Terima kasih teman-teman yang sudah maju. Silakan akses link ini atau melalui scan QR code ini untuk kita quiz. Ini bisa muncul asli ini. Pertanyaannya teman-teman bisa akses melalui ini, ketikan saja ini ya, bit.ly/quiz strip mikro strip 9 gitu. Silakan nanti dicek aja. Oke, sudah. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan tugas ya, bahwa yang tadi itu adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan yang kita engineering. Karena kita sebagai orang teknik kimia, kita membuat sistem itu tertentu dengan kondisi operasi tertentu. Ya. Maka kemudian kita bisa mengetahui pada dasarnya mikroba-mikroba tertentu akan tumbuh pada kondisi operasi yang tepat atau yang tertentu. Atau dalam sudut pandang lain, kita bisa mengatur jenis mikroba apa saja yang bisa tumbuh di dalam sistem tersebut. Contohnya tadi yang aerobik, maka mikroba yang tumbuh adalah mikroba-mikroba yang aerobik yang membutuhkan O2. Tapi kalau mikroba yang tidak membutuhkan O2 atau bahkan mati keracunan, itu ketika ada O2 dia akan mati. Kita bisa menentukan itu. Itu fungsinya. Nah, di tugas minggu depan, teman-teman silakan analisis karakteristik dan jenis-jenis mikroba atau karakteristik dari mikroba yang tumbuh di ekosistem-ekosistem ini. Ini ada 6. Jadi ini ada ekosistem rawa, laut, gambut, ini yang ekosistem alami, dan ini ekosistem yang berdekatan dengan industri. Karena kita kan fakultas teknologi industri. Jadi contohnya adalah contoh yang berkaitan dengan industri. Silakan dengan cara yang sama teman-teman mengerjakan tugas ini. Oke, gitu. Nah, ini ada pesan bahwa we are what we eat. Jadi apa yang kita makan itu adalah kita. Kita tergantung apa yang kita makan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Oke, kita off-kan dulu. Harusnya tadi itu pas